Halo adik-adik. Halo adik-adik, tunggu. Kak Cidewi mau lihat dulu. Ih, itu apa ya Kak? Kamu pakai bajunya itu gambar apa Kak? Ini lagi marah Kak. Kalau Kak Cidewi, Happy. boleh nggak kayak ini adik-adik? Boleh nggak Kak? Nggak Nggak boleh. boleh. Mbak nih, ini jelek ini ya, nggak boleh. Kalau dipakai begini nggak apa-apa ya Kak Sri ya, biar adik-adiknya lihat. Tapi Kak Srinya nggak boleh kayak gini loh. Enggak dong. Kasih ya. smile. Ya, Happy. Kalau gitu Kak Cidewi mau nyapa dulu adik-adiknya ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dengan Kak Cidewi. Dan Kak Sri. Satu lagi pemain musiknya dengan Kak siapa? Kak Janet. Janet. Kalau gitu Kak Sri, kita mau mulai ya. Ayo Kak Sri, kita mau nyanyi lagu yang pertama. Lagu apa Kak Sri? Yang rame-rame semua Kak. Yang apa tuh ya? Iya. Yang Ada mana? yang dari kakek-kakek, Oh, nenek-nenek, tante-tante. Tahu nggak Kak Janet? Tahu, kalau tahu coba musiknya. Kita langsung nyanyi ya Kak ya. Iya. Yuk, adik-adik siap-siap ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya ya Kak, yuk. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Lagi Kak, kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Nah, langsung Kak, pemudanya Kak. Pemudinya dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Nah, kakek-kakek sudah, nenek-nenek sudah, Tante-tante om, juga. tante-tante, anak-anak sekolah minggu, semuanya melayani Tuhan ya Kak. Kalau gitu kita mau menyiapkan hati kita dulu Kak. Iya. Kita mau melakukan apa ini Kak yang begini? Kita mau berdoa. Doa ya, biar kita mau menyapa Tuhan dulu ya Kak ya. Iya. Kita mau bawakan lagu Katakan, apa ya? Selamat pagi Bapak. Oh iya, kita sapa Tuhan ya. Yuk Kak Janet. Adik-adik sikap doanya yang terbaik buat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sepanjang telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
adik-adik, Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita berdoa ikutin Kasri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bisa memuji memuji namamu. Tuhan, Biarlah Engkau, Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Kak, kita sudah doa ya Kak ya. Berarti adik-adiknya sudah semakin siap nih Kak. Iya. Sekarang nih ada lagunya nih Kak. Ada lagu yang Lagu apa Kak? lagunya tuh happy banget Kak. Oh. Tapi ada berapa bahasa ya? 4 bahasa. Wah, banyak sekali. Adik-adiknya bisa semua nggak ya? Ada bahasa Indonesia pasti bisa Pasti ya bisa. Kak. Bahasa Inggris pasti bisa bisa. juga. Bahasa. Nah ini loh yang gini. Nah bahasa India. India. Bisa nggak? Bisa juga Bisa pasti ya? adik-adik ya. Aduh, bisa. Mm-mm. Kak Cili bisa ya? Bisa dong. Kak Cili minta nyontek aja. Satu lagi. Bahasa apa Kak? Wah, Mandarin Kak. Bisa juga Kak. Kita belajar sama-sama deh ya. Oke, Kak Sri bisa, lu adik-adik semua bahasa bisa. Berarti nanti kita nyanyinya sampai 4 bahasa ya Kak ya. Kak Cidewi ikut aja nih. Yuk, kalau gitu kita mau mulai ya. Lagunya apa Kak? Yesus di dalam rumah. Kalau gitu adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri ya, biar bisa ada gayanya ya. Tadi ada yang mau nyontoin gayanya di depan sini. Ayo Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris ya Kak. Yesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Baca. Iya. Yesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi. Bahasa Mandarin Kak, ayo Kak. Yesus kalau jadi Kuaile kuaile ya, kuaile kuaile ya. Yesus kalau jadi Kuaile kuaile ya. Bahasa Indonesia lagi Kak. Ayo. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris Kak. Yesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kak, seneng ya? Emang kalau Yesus ada di dalam rumah kita, Yesus tuh membawa apa sih Kak? kedamaian. Iya, seneng. Pokoknya adik-adik tadi yang nyanyinya, ikutin kita ya Kak ya. Semuanya artinya Nah, senang. Kalau gitu mukanya sekarang- juga kayak bajunya enggak Kak kayak Cide, ini, enggak kayak enggak. Ini teto. Iya, kalau gitu sekarang kita mau nyanyi lagu yang mau menyambut firman Tuhan. Menyambut ya, firman Kak. Tuhan. Kita mau nyanyi lagu segala puji, hormat juga syukur. syukur. Kalau gitu adik-adiknya sikapnya sikap doa ya. Berikan suara adik-adik yang terbaik buat Tuhan. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Yuk Kak Jenet. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi adik-adik. Segala puji, hormat juga syukur
ya Tuhan. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu ya Tuhan. Segenap hidupku bagimu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan, Benar ya Tuhan, kami mau kami mau selalu selalu Engkau ada Engkau ada di dalam di dalam hati kami. hati kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terimalah terimalah puji-pujian puji-pujian yang sudah yang sudah kami naikkan. kami naikkan. Biarlah Biarlah menjadi menjadi dupa yang harum dupa yang harum di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini saatnya kini saatnya kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Urapi Urapi Kak Esther Kak Esther yang akan akan menyampaikan menyampaikan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esther. Udah siap belum dengerin firman? Pasti udah dong. Kalau udah siap, Alkitabnya udah di samping belum? Karena nanti kita akan ada buka Alkitab. Kalau belum, ambil dulu. Kak Esther tungguin. Jadi nanti waktu buka Alkitab, nggak berlari-larian cari Alkitabnya. Mana Alkitabku? Ya, ambil dulu Alkitabnya. Letakkan di samping. Dah? Nah, kalau udah, saat nanti firman disampaikan, itu yang namanya makanan disingkirkan, minuman disingkirkan. Jangan nanti waktu firman diberitakan, adik-adik makan keripik, terus minum-minum. Jangan ya adik-adik ya. Pada saat firman disampaikan, adik-adik dengerin dengan sungguh-sungguh. Sehingga nanti adik-adik boleh mengerti tentang firman, adik-adik boleh melakukannya, dan tentu saja ada berkat buat kita semua. Ya, udah siap? Udah belum? Katanya udah nih semua. Hari ini Kak Esther mau menyampaikan firman tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada suatu hari adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu bersama-sama berkumpul di suatu ruangan. Pintu ditutup, dikunci. Jendela-jendela yang terbuka ditutup adik-adik. Ditutup rapat-rapat. Jendela ditutup rapat-rapat. Pintu juga dikunci dengan rapat. Ada apa adik-adik? Ternyata mereka semua itu ketakutan. Sehingga pintu dikunci, jendela ditutup. Mereka ketakutan. Mereka takut sama siapa adik-adik? Ternyata mereka takut sama orang-orang Yahudi. Murid-muridnya takut sama orang-orang Yahudi. Karena murid-muridnya, waduh, Tuhan Yesus aja, guru mereka aja ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Disalibkan. Apalagi dengan kita-kita ini, murid-muridnya. Wah, mereka kan tahu kita ini semua murid-muridnya. Kita bisa ditangkap juga. Jadi mereka itu berkumpul dan mereka itu semua ketakutan. Selain mereka ketakutan, mereka juga sedih adik-adik. Kenapa mereka sedih? Karena Tuhan Yesus kan sudah bangkit adik-adik. Tapi mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Dan sejak Tuhan Yesus bangkit, kita belum ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu hatinya galau, hatinya sedih, hatinya juga ketakutan, campur aduk jadi satu adik-adik. Nah, ketika mereka sedang ketakutan, mereka sedang sedih, mereka sedang galau, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka adik-adik. Dan Tuhan Yesus pun berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Adik-adik, tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, murid-muridnya terdiam, terkejut, bengong. Loh, pintu tadi kan ditutup ya adik-adik ya. Dikunci kan pintunya. Jendela tadi juga ditutup kan dengan rapat. Tapi ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan Tuhan Yesus tadi mengatakan apa adik-adik? Damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik, murid-muridnya lupa bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Tuhan Yesus itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Sehingga Tuhan Yesus walaupun pintu terkunci, jendela tertutup rapat, tapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu masih ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Sekarang ambil Alkitab kamu, ambil Alkitab adik-adik. Kita buka di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kita buka di Lukas 24 ayat 38. Lukas 24 ayat 38. Kalau yang kecil-kecilnya ini tulisannya LUK. Lukas ya. Udah semuanya? Lukas 24 ayat 38. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ulangin lagi adik-adik, Lukas 24 ayat 38. Yesus berkata kepada mereka, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Tuhan Yesus tahu murid-muridnya masih ragu-ragu. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan apa adik-adik? Tangan dan kakinya. Tangan dan kaki Tuhan Yesus ada apa adik-adik? Bekas paku di kayu salib. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau murid-muridnya mendekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau murid-muridnya memegang tangan Tuhan Yesus dan melihat bahwa ada bekas paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya mendekat adik-adik, murid-muridnya memegang tangan Tuhan Yesus, murid-muridnya melihat daripada bekas paku itu, murid-muridnya kemudian bersukacita. Tadi yang sedih menjadi bersukacita, senang adik-adik murid-muridnya. Tadi yang ketakutan karena menjadi tidak takut lagi. Karena tadi Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus memberikan kedamaian buat murid-muridnya. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Nah, ketika sedang makan bersama-sama itu, ketika di meja makan itu, Tuhan Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, ingat, katakan, beritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan ada pengampunan buat orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara itu, ketika murid-muridnya sedang mendengarkan pada saat makan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka lagi. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah tidak ada di meja makan itu lagi. Pada saat Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi, murid-muridnya sudah tidak sedih lagi adik-adik. Tidak ketakutan seperti tadi di awal. Karena murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus walaupun tidak bersama-sama dengan mereka, tapi Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan kedamaian buat murid-muridnya.
Hati murid-muridnya sudah tidak ada ketakutan. Hati murid-muridnya sudah tidak sedih lagi. Digantikan dengan sukacita. Sehingga murid-muridnya bersemangat untuk memberitakan apa yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan ada pertobatan dan pengampunan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin saat ini adik-adik juga sama. Mungkin ada sedih, mungkin hati-hati adik-adik lagi galau. Mungkin adik-adik juga ada ketakutan. Aduh, ingat firman yang disampaikan hari ini. Bahwa ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dekat kita. Berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan sukacita. Hati adik-adik yang sedang sedih, hati adik-adik yang mungkin lagi galau, diubah oleh Tuhan Yesus menjadi gembira dan sukacita. Adik-adik yang lagi ketakutan, Tuhan Yesus bisa memberikan damai sejahtera. Nah, firman-Nya sampai sekarang, sampai saat ini, firman-Nya sampai di sini. Sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau bersyukur atas firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Adik-adik bangkit berdiri, gak ada yang duduk lagi. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup matamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, walaupun mungkin saat ini kami sedang sedih atau mungkin kami takut, tapi firman hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu di dekat kami. Tuhan memberikan kami sukacita. Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera. Biarlah Tuhan kami mengingat akan firman ini dan melakukannya hingga kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami, orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu, dan guru di sekolah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, wah tadi udah dengerin firman Tuhan ya kan? Nah buat adik-adik kelas Yudea dan Betania yang harus mencatat, boleh dikeluarin bukunya dulu sama alat tulisnya. Kita catat bareng-bareng ya. Kali ini tanggal 23 April tahunnya 2023. Oke, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, bahannya itu bisa dilihat di kitab Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai 49 adik-adik. Nah, kalau gitu jangan lupa ada satu lagi ayatnya. Ayat hafalannya atau ayat emasnya kita ambil di kitab Yesaya. Kitab Yesaya di Perjanjian Lama ya adik-adik.
Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 bagian A. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 bagian yang A. Kita baca bareng-bareng yuk. Yesaya 26 ayat yang ke-12a. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Nah, adik-adik, tadi kalau dengerin firman-Nya, adik-adik, kira-kira kita mau aktivitas apa nih? Nah, adik-adik download dulu, nanti ada gambar yang harus adik-adik gunting-gunting ya. Jangan lupa di-download ya. Nah, nanti adik-adik akan dapat 2 lembar. Nah, satu lembarnya seperti ini, yang satu lagi seperti ini. Nah, nanti adik-adik tinggal gunting aja. Nanti adik-adik gunting jadinya seperti ini. Akan ada 2 lembar yang agak panjang. Dan kalau Kak Frisela gunting juga yang bagian Tuhan Yesusnya. Lalu ada lebihan kertas Kak Frisela tempelin, jadi nanti begitu ditempel akan seperti timbul ya gambarnya untuk Tuhan Yesusnya. Oke? Kalau adik-adik sudah potong, jangan lupa di bagian jendelanya juga dipotong ya. Adik-adik bisa menggunakan cutter atau gunting. Dan bagian pintunya juga Kak Frisela gunting biar seperti bisa terbuka gitu ya adik-adik ya. Kalau sudah, pertama Kak Frisela tadi kan juga gunting yang bagian Tuhan Yesusnya ya. Kak Frisela tambahkan kertas lebih, digulung seperti ini, terus ditambahkan double tape aja adik-adik. Atau kalau adik-adik mau pakai lem juga bisa ya. Kita buka dulu double tape-nya, lalu ditempelkan biar kesannya ada kesan timbul di bagian Tuhan Yesusnya adik-adik. Nah ini kalau sudah, bagian ini, lebihannya ini adik-adik lipat. Yang ada jendelanya itu ke bagian dalam. Seperti ini. Ya. Yang bagian banyak murid-muridnya itu ke bagian depan. Seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan double tape atau ditempel lem. Kita tempel ya adik-adik ya. Pertama, kita buka dulu. Adik, bagiannya ini yang sudah dilipat, ditempelnya seperti ini adik-adik. Kita tempel dulu yang rapi. Nah, juga sebelahnya ditempel. Satu lagi. Dia akan terbentuk seperti dalam ruangan adik-adik. Nah, tinggal dibuka seperti ini. Nah, jadi di dalamnya ada murid-murid Tuhan Yesus dan juga dia bisa terbuka. Jangan lupa di bagian pintunya bisa ditulisin ayat Mas Hari. Oke? Gitu. Jangan lupa kalau udah dibuat bisa di-tag di Instagramnya ya. Dadah!